la'allakum turhamun. Turun rahmat Allah. Mendengarkan yang baik mendatangkan ketenangan, turun rahmat Allah. Semakin besar kota, semakin metropolitan, semakin militan, semakin banyak hambatan dan kesulitan. Maka orang di kota-kota besar stres, depresi, kehilangan ketenangan, makan pil akibat NCT, lama-lama makan. Orang kehilangan ketenangan. Di kampung, rumahnya jauh-jauh, suara burung, suara air terjun, suara ayam, suara pitik, suara bebek, suara kambing, tenang. Di kota besar, hiruk pikuk, macet total, stres. Akhirnya orang kemana? Orang pergi ke rumah spiritual mencari ketenangan. Iklannya di depan. Anda ingin mencari ketenangan, masuk ke sini, beli tiket. Sampai ke dalam, disuguhkan suara gemericik air, suara air terjun dan suara burung. Yang suara burung asli pun nggak ngerti itu suara. Suaranya diambil dari internet. Sampai di dalam ada terapis yang menterapi. Kelihatannya Anda tidak tenang. Ya, jelas orang di dalam depan iklan Anda tidak tenang, mampir ke sini. Kok dia ngerti ya, saya nggak tenang. Jadi dia mampir. Anda kelihatannya stres. Anda perlu ketenangan. Pejamkan mata, tarik nafas panjang, tarik lebih dalam, tahan. Dia keluar dari bawah. Sebentar. Dihidupkanlah aromaterapi dari bunga-bunga yang dijemur kering dengan daun-daun, daun serai, segala daun dibakar, lalu dihirup. Tarik. Rasakan Anda sedang menghirup sesuatu yang baru. Dengarkan gemericik burung, diputar lagi suara burung, diputar suara air terjun. Anda sedang berpindah ke alam lain. Coba dengarkan suara gemericik air. Apa yang Anda pikirkan? Maksud dia membawa orang ini ke suasana air terjun. Apa yang Anda pikirkan? Bayaran air mahal, Pak. Karena dianggap bahwa yang didengar dan yang dilihat bisa mendatangkan ketenangan. Memang betul, tapi namanya ketenangan palsu, bohong, sedang menipu diri sendiri. Sama seperti anak-anak yang lapar. Kalau anaknya lapar, dari rumah dia sudah dikasih rantang kecil, isinya nasi goreng dan telur ayam gambar bintang. Kenapa si ibu memasakkan telur ayam gambar bintang? Karena anaknya suka bintang. Maka digambarkannya bintang supaya anaknya saat makan dia sedang makan bintang. Setelah perutnya kenyang dia tenang. Tapi ibu yang tidak punya waktu, anak tidak dimasakkan nasi, tidak dibelikan makanan, akhirnya dikasih uang. Sampai di sekolah dia lapar. Saat dia lapar dia akan jajan makanan apa saja. Dia makan yang warnanya bagus, rupanya pakai pewarna tekstil. Dia makan gorengan yang crispy, nggak lapuk, nggak kering, nggak berubah, padahal udah 3 hari. Rupanya pakai pengawet. Anaknya awet langsung. Kenapa dia terus makan? Makanan yang dia makan ini makanan palsu. Kenyang, tapi mendatangkan penyakit. Di mana letak ketenangan itu? Seandainya ketenangan itu bisa didapat dengan jabatan, maka Fir'aun pasti tenang. Nyatanya Fir'aun tidak tenang. Seandainya ketenangan itu didapat dengan harta, Qarun pasti tenang. Nyatanya Qarun tidak tenang. Siapa yang tenang? Yang tidak punya jabatan dan tidak punya harta. Siapa? Musa alaihissalam. Ketenangan letaknya Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Dia yang menurunkan ketenangan
ke hati orang yang beriman. Letak ketenangan dalam hati. Kalau kita lihat ada orang yang sangat tenang, ngomongnya tenang, gayanya tenang, itu di mana letak ketenangannya? Ya nanya kalau nggak tahu. Saya lihat bapak begitu tenang. Di mana letak ketenangan bapak? Langsung dia bisik. Rekening. Ketenangan ada di dalam hati. Dalam. Yang bilang itu bukan saya. Yang ngomong ketenangan dalam hati itu Allah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan berzikir hati menjadi tenang. Mohon maaf, saya ngomong gini bukan berarti menyalahkan ikan koi dan air terjun. Itu ketenangan. Jangan gara-gara ini saya pulang nanti ibu ngomong, bapak ngomong, mas kelihatannya air terjun ini ketenangan palsu. Enggak, saya di rumah buat air terjun juga. Ada ikan. Kalau nggak bertanya saya tanya sama saya Henry. Saya bukan mau menyindir, saya ustaz yang tidak pandai sindir menyindir. Tapi di samping air terjun dan ikan ada tempat ketenangan. Mana dia? Musola. Ada musola. Perlu dibuat di rumah kita ada musola, tempat sholat. Dalil buat musola ini adalah sahabat mengundang Nabi Muhammad SAW. Saat Nabi diundang di rumah, selesai makan, Nabi nanya, aina turidu an usalli? Sampean mau saya sholat di mana di rumahmu ini? Lalu dikasih tempat di pojok. Nabi sholat di pojok. Tempat Nabi sujud itu, bekas sujud itu ada barokah. Maka tempat Nabi sujud itulah dijadikan sebagai musola, tempat sholat dalam rumah. Jadi asal kata musola itu adalah tempat sholat dalam rumah. Adapun yang di luar rumah itu namanya masjid. Kalau ada sholat Jumatnya namanya masjid jami. Jami artinya ono Jumate. Kalau masjid itu nggak ada Jumatnya namanya masjid orang opo-opo meneng, nggak ada Jumatnya, masjid aja. Tapi tempat kita sekarang kalau ada sholat Jumatnya namanya masjid, kalau nggak ada sholat Jumatnya namanya musola. Sebenarnya itu masjid juga, karena di samping Masjid Nabawi ada Masjid Umar, ada Masjid Ali, ada Masjid Abu Bakar, ada Masjid Romamah, tapi nggak ada sholat Jumatnya. Sholat Jumatnya di Masjid Nabawi semua. Maka kalau kita masuk ke dalam Masjid Romamah, masuk ke dalam Masjid Abu Bakar, masuk ke dalam Masjid Sayyidina Ali, kita tetap sholat tahiyatul masjid. Bukan berarti kalau nggak ada sholat Jumat lalu musola, usolli sunatan tahiyatul langgar. Aslinya dalam fikih itu cuma dua, masjid dan masjid jami. Kalau nggak percaya tanya kiai. Tapi karena kita terlalu kreatif di Indonesia sampai 5 masjid, surau, langgar, musola, Islamic Center, masjid besar, masjid agung. Yang sebenarnya secara fikih semuanya adalah masjid. Tapi di dalam rumah mesti kita buat. Saya Pak Ustadz bukan orang kaya, rumah saya tidak besar, biasa-biasa saja, lantainya juga nggak ada yang tinggi seperti ini. Cukup biasakan di pojok rumah itu gelar sajadah sehingga kita sholat, sehingga anak kita tahu ketika kita sudah mati meninggalkan rumah, meninggal dunia, dia ingat itu dulu tempat bapak saya, ibu saya sholat. Dia pun akan sholat di situ, melelehkan air mata, terobati rindu. Yang bisa merasakan itu hanya orang yang pernah melakukannya. Ibunya sudah meninggal, di tempat ibunya meninggal itu dia ambil sajadah, dia sholat, terobati rasa rindu seperti hati yang kering disiram air basah kembali. Saya menemukan sendiri, nggak pernah baca buku, nggak pernah dengar ceramah, tiba-tiba sangat rindu kepada almarhumah. Saya datang ke rumahnya, saya ambil sajadahnya, saya gelar di tempat dia sholat, saya sholat di situ. Rasanya enak. Gimana rasanya? Susah mengungkapkan rasa dengan kata-kata. Karena memang rasa tak bisa diungkapkan dengan kata.
Kata terlalu miskin untuk mewakili rasa. Andai kuungkapkan apa yang kuasakan saat ini, maka suami yang mencoba merangkai kata untuk mewakili rasa, pasti istrinya akan bilang bohong. Cobalah bapak coba untuk merangkai kata, lalu ngomong ke istrinya, oh my darling, saya akan mencintaimu 1000 tahun lamanya. Kata istrinya, bohong. 50 tahun aja udah kena diabetes, 53 asam urat, 54 jantung koroner. Padahal ungkapan suaminya 1000 tahun itu kan untuk mewakili rasa yang paling dalam. Ternyata rasa tidak bisa diwakili dengan kata-kata. Maka coba ibunya yang sudah meninggal datang ke rumahnya udah dijual Pak Ustaz. Yang masih ada rumah belum dijual, kalau masih bisa iuran, beli bersama untuk ngumpul bersama saat Idul Fitri, Idul Adha, bersilaturahim. Makanya orang-orang zaman dulu biasanya rumah itu diwariskan ke anak paling kecil. Supaya apa? Supaya nanti kakak-kakaknya pulang Idul Fitri mengobati rasa rindu tempat sholatnya, tempat zikirnya, tempat baca Qur'annya. Jangan sampai di rumah kita ada satu tempat khusus waktu malam tahun baru, mabuknya di situ. Anak kita juga untuk mengenang almarhum bapak, mari kita mabuk bersama di tempat itu. Kita sudah mewariskan dosa jariah yang tidak akan putus sampai hari kiamat. Suatu ketika saya sampai di kantor sebelum keluar dari PNS, datangnya terlalu cepat, jam 7 sudah sampai karena jalan lalu lintas lancar. Sampai di situ ada satu pegawai yang udah sampai duluan. Ustaz Somad, alhamdulillah selama ini saya banyak mau ditanyakan tapi segan karena orang-orang banyak. Ini mumpung masih berdua, ada yang mau saya tanya Pak Ustaz. Kenapa nggak pas waktu di masjid? Segan Pak Ustaz. Saya mau nanya ini 4 mata Pak Ustaz. Saya bilang ya 4-3 kan bisa. Apa masalahnya? Apa masalahnya saya bilang? Ini Pak Ustaz, saya ini Pak Ustaz, hatinya tenang sekali. Hatinya tenang ya. Pas kapan? Pas lagi dengar lagu dangdut Pak Ustaz. Pas lagi dengar dangdut hatinya tenang sekali. Saya bilang itu ketenangan palsu yang datang dari setan. Karena setan mengirimkan signal-signal ketenangan. Alladzi yuwaswisu fi sudur. Sudur itu di sini, bukan di sini. Setan berbisiknya tidak di sini. Yang berbisik di sini teman sama istri. Kalau yang berbisik di sini setan. Alladzi yuwaswisu fi sudur. Sudur sebelah yang mana? Kanan, kiri, atas, bawah, sebelah kiri. Letaknya qalbu. Karena setan berbisik di qalbu. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Makanya qalbu itu yang diajak berzikir. Makanya orang berzikir itu biasanya terbang ke dalam lafaz Allahnya ke qalbu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Bagi yang belajar zikir Allah, bagi yang tidak bertauhid biasa saja. Kadang kita ikut zikir melihat orang goyang kepala kita ikut. Ditanya, kamu tadi goyang katanya? Iya. Goyang kemana? Ibu. Yang begitu melihat orang goyang saya goyang juga. Kenapa? Ke jantung. Jantung apa hati Pak Ustaz? Yang satu mengatakan qalbu itu jantung, yang satu mengatakan qalbu itu hati. Supaya mereka nggak kelahi, saya pakai dua-duanya, jantung hati. Dia berdegup dan berdetak. Inilah cuman pertanyaan yang bisa dijawab dokter dengan kalimat terakhir. Kenapa kita hidup? Karena darah mengalir. Kenapa darah mengalir? Karena jantung berdetak. Kenapa jantung berdetak? Habis, nggak bisa dijawab lagi. Ilmu dokter pun sampai di situ. Jantung berdegup, berdetak, menyemprotkan darah dari jantung naik ke otak.
Kalau jantung tidak sempurna karena darahnya kental. Kenapa darahnya kental? Karena makan minyak, santan minyak, gorengan minyak. Masukkan minyak ke dalam air, airnya jadi kental. Darah kita itu air. Kenapa jadi kental? Karena banyak gula. Minum teh manis gula, minum kopi pakai gula, makan roti pakai gula. Kenapa darah kita kental? Karena gandum, karena nasi. Makan roti gandum, makan nasi kental. Masukkan gandum, masukkan ke dalam air, air jadi kental. Karena darahnya kental, jantungnya cepat capek. Bagaimana supaya jantung nggak capek? Makan pil pengencer darah. Dokter ngasih pil pengencer darah. Darahnya encer, buah pinggangnya sakit. Namanya efek samping. Kenapa efek samping? Karena buah pinggangnya jadi sakit. Kalau ke depan itu namanya efek ke depan. Jadi kalau mau darahnya lancar, jangan makan gula, jangan makan minyak, jangan makan gandum, jangan makan nasi, makan sayur-sayuran yang cair. Makanya kita ketemu sama orang-orang kaya, mobilnya mewah, rumahnya besar, makanan ada kepiting, ada soto, ada daging, cuma makan sayur. Kalau ditanya, nggak makan ini Pak, diet karbo. Kasihan. Dari pagi sampai petang lembur, nggak pulang-pulang dapat duit, malah cuma makan sayur. Mohon kalau kebetulan ada bapak ibu yang cuma makan sayur, jangan tersinggung. Saya nggak nyindir, saya nggak tahu siapa yang makan sayur. Kunci dengar ceramah Somad itu satu, jangan tersinggung. Karena beberapa jamaah tersinggung, ini enggak. Ini kalau bukan karena ceramah saya, karena memang ajarnya. Makanya kata dokter, ini bukan salah kolesterol, ini bukan salah kambing, tapi salah pola makan. Kalau gara-gara kambing itu orang bisa mati, saya sudah lama mati, saya selalu makan kambing. Tadi malam dikasih kiai makan sop kambing. Sebelum sampai dikasih sama Ustadz Marwazi, senior saya di Mesir, mampir ada Juanda, airport berhenti, makan kambing. Saya bilang, mana mau makannya? Yang depan. Alhamdulillah, untung nggak yang di kanan. Karena ini kanan saya lihat soto Bang Somad. Makan soto sendiri. Jadi kita disuruh tenang dengan zikir. Itulah kenapa bangun tidur langsung zikir. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Masuk ke toilet juga zikir. Untung saya dikasih tahu mana toiletnya. Sebelum saya nanya di rumah Sohibul Bait, sampai di kamar saya bingung mana toilet ini. Kasih tahu Ustaz Somad ini toilet. Saya kan profesor, nggak mungkin nanya. Ini toilet. Langkah kaki kiri, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Selama di toilet nggak boleh zikir. Walaupun alim, walaupun kiai, nggak boleh zikir di toilet. Mentang-mentang subhanallah walhamdulillah, nggak boleh. Tapi zikirnya di dalam, nggak bunyi, nggak bersuara. Maka keluar dari toilet minta ampun sama Allah, kaki kiri. Ghufranaka, ampunanmu ya Allah. Kenapa keluar dari toilet minta ampun? Makanya tadi ada tanda tangan korupsi haram di toilet. Kenapa selama di toilet minta ampun? Dosa apa yang dia lakukan? Dosanya lisannya tidak berzikir. Makanya dia katakan, ghufranaka, minta ampun. Sebelum ketemu sama jamaah, lihat dulu wajah di cermin, berzikir. Allahumma kama hassanta khalqi fahsin khuluqi. Waktu kosong jangan sampai hamba zikir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar.
Berzikir itu waktu kosong. Sekarang banyak orang pas lagi ngobrol ada kawan malah zikir. Kita pun senang mau nanya. Sampai jenenge siapa? Zikir itu waktu kosong. Pas orang lagi ada kita ngobrol. Ini sekarang orang terbalik, sengaja dipasang pas lagi ada orang zikir. Pas lagi nggak ada orang main game. Oh ini lagi ada orangnya kita ngobrol silaturahim. Tapi Pak Ustaz kita nggak berzikir, zikirnya kita nggak bunyi, nggak bersuara. Lagi bawa motor, nggak ada orang, dia berzikir. Saya salut lihat orang di lampu merah masih sempat berzikir. Saya biasa dia zikir waktu di lampu merah zikir. Terus lama-lama saya lihat rupanya ada handphone di dalamnya lagi. Yang ngobrol. Saya baru kalau saya lagi bawa motor saya zikir. Ustaz sering bawa motor? Iya. Pas lagi pulang ke tekan bawah saya bawa motor. Datang lagi sebelah kiri. Ustaz sama ya? Mirip sebenarnya. Zikir. Kenapa kita pas naik motor zikir? Nauzubillah, suul khatimah. Naik motor itu kan dua kemungkinan. Kalau nggak nabrak kita doa. Kita udah jaga pelan, kita doa orang di belakang. Andai kita mati, matinya dalam keadaan apa yang sering kita sebut, apa yang sering kita lihat, apa yang sering kita dengar, itulah yang akan datang waktu kita sakit.